fi dhalalim mubin. Sesungguhnya celakalah mereka yang lalai hatinya, kalbunya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita yang setinggi-tingginya, yang tiada habis-habisnya, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini masih memberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu untuk dapat kita bersama-sama hadir di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara ini, di tempat yang dirahmati Allah ini, yang mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat yang beriring salam pula yang tidak habis-habisnya pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang agung, penghulu sekalian para nabi-nabi, guru mursyid dari sekalian guru mursyid, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari berbangkit. Sudah sebarang tentu syafaat itu, karena kita tidak hidup di zaman beliau, sudah sebarang tentu yang pertama-tama nanti yang mendapat syafaat dari beliau adalah umat di zamannya, atau para sahabat dan umat-umat di zamannya. Karena dalam hadis juga diterangkan bahwa di samping para nabi-nabi, para ulama dan syuhada juga diberi hak mensyafaati pengikutnya di masing-masing zamannya. Maka di masa sekarang ini, ya, masa zamannya ulama, dan tidak habis-habisnya kami menyampaikan, mengucapkan salam hormat dengan segala kerendahan hati kami kepada guru-guru kami, terutama guru kami yang mursyid, yang menuntun, membimbing kami dalam tariqul mustaqim, Tariqatullah, Tariqah Naqsabandiyah ini, yang tujuannya tiada lain tiada bukan adalah agar kita menjadi insan-insan yang kuat, yang padat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi insan-insan yang mendapatkan kemenangan di dunia, diselamatkan di Fiskaratul Maut sampai nanti di hari berbangkit. Terkadang kita selalu lupa membuka kata, tapi lupa menyampaikan salam hormat kita pada guru-guru kita. Karena gurulah kita menjadi orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang pandai. Karena kalau kita kaji lebih jauh, bahwa kita ini sebenarnya tidak ada yang berilmu. Semua itu ilmu itu adalah, ya, ditransfer mulai guru kita, ya, dari guru kita, mungkin juga di perguruan tinggi, dosen kita, ya. Jadi semua ilmu itu sudah ada. Jadi kita hanya menampung saja, menerima saja, dan menularkan pula kepada nanti, ya, katakanlah pengikut kita ataupun murid-murid kita. Yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yang tidak asing lagi seperti apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa beliau ini yang mulia Al-Mukarram Ketua itu di masa Orde Baru, sama-sama dengan ayahanda saya yang juga guru saya,
yang saya berbaiat kepada beliau belajar tarekat tahun 1989, yang juga dulu ada saya adalah sekalian memperkenalkan diri salah satu pegawai di Badan Usaha Milik Negara. Namun saya resign, mengundurkan diri, mungkin memang panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menekuni ya, ilmu tarekat ini yang mengikut ayahanda sendiri. Dan juga ada beberapa katakan murid-murid beliau yang sudah juga menjadi mursyid-mursyid di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya ada hadir di sini, yaitu Al-Mukarram Syekh Gatot Purwanto BSc yang ada di sebelah kanan saya. Beliau itu mengembangkan tarekat di Jawa Tengah dan sekitarnya. Keberadaan kami, sedikit mundur, bahwa tadi Ketua Umum agak kurang tepat menyampaikan nama ayah saya, Syed Haji Amir Damsar Sarif Alam. Jadi beliau sama dengan Ketua yang mulia Al-Mukarram, Ketua Umum dulu di masa-masa Orde Baru di kepengurusan Golkar di bagian kerohanian di tingkat 1 Sumatera Utara, yang mana pada saat itu ayah saya masuk dalam partai politik tersebut adalah pada saat itu yang memang masa Orde Baru memang partai yang berkuasa. Karena itu strategi beliau kalaulah tidak pada saat itu beliau masuk menjadi salah satu pengurus dari partai politik tersebut, mungkin ya perkembangan tarekat ini sulit untuk berkembang di daerah, yang mana kalau kami itu jalan ke daerah, kalau tidak ada surat sakti dari Ketua Golkar Sumatera Utara pada saat itu Pak Haji Mudiono, kami tidak bisa berdakwah, tidak bisa berceramah, mengajak orang bertarekat, ya, mengarahkan umat ini yang tiada lain tidak bukan adalah agar dia ya mendapatkan kemenangan di dunianya maupun di akhiratnya nanti, yang sudah seberang tentu berdasarkan Quran dan hadis yang tidak menyimpang daripada syariat Islam itu sendiri. Pengalaman demi pengalaman, sejak tahun 89 saya banyak mulai berbayat dan belajar, berlatih, dilatih oleh Anda sendiri, ya, dan tidak membeda-bedakan antara anak ya dengan yang lainnya. Yang pada saatnya diberikan kesempatan untuk memimpin di daerah, di provinsi dan sebagainya. Jadi banyak suka dukanya. Kadang-kadang kami di daerah itu ya ketemu. Ini bukan membuka aib, tapi menceritakan memang yang sebenarnya, bahwa kami temui seorang kepala desa ya, mengaku beragama Islam, tapi baca Fatihah pun nggak tahu baca Al-Fatihah, kan aneh. Ya, jadi insya Allah berbayah, bertarekat, kami bimbing beliau, ya, sehingga bisa mulai dari istinja, bertaharah dan tegaknya sholat, dan jadi gemar untuk belajar ya, tentang syariat Islam, tentang fikih Islam atau fikih itu sendiri. Banyak ya kami jumpai. Ada juga jemaah ini mengaku sudah berusia 70 tahun ya. Sejak bertarekat lah saya baru mau sholat. Coba bayangkan ya. Usia saya sudah 70 tahun ya. Kalaupun sholat saya 2 kali setahun, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu beliau berbicara langsung kepada saya,
ceritakan ya tentang perjalanan kehidupannya sampai dia sampai ketemu dengan kita dan berbaiat. Sungguh ya luar biasa. Tapi oleh Islam KTP-nya ya Islam, kan begitu. Jadi disinilah kami ya Tarekat Naksabandia Jabal Kubis Tanjung Merawa, yang mana ayahanda saya, guru saya juga itu selalu ya mendidik, membimbing ya, mengingatkan kami agar ya tidak ya menyalahi pada syariat Islam, bukan begitu. Jadi jemaah-jemaah kami pun bukan banyak ustadz-ustadz, banyak orang-orang yang bertobat ya, banyak orang yang di pasaran sana yang maaf cakap buang air kecil pun berdiri dia sebelumnya, tak cebok dia, tapi sudah bertarekat, berbaiat. Banyak yang sudah menjadi ustadz-ustadz, walaupun ustadz di kampung-kampung, walaupun tidak ustadz seperti bapak-bapak yang ada di sini, kan begitu. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, bapak-bapak ketua ormas-ormas Islam yang hadir, inilah kami ya, Tarekat Naksabandia Jabal Kubis Tanjung Merawa, yang sebenarnya ya, kalau kita kaji, kalau kita lebih jauh ya, bahwa Tarekat Naksabandia Jabal Kubis Tanjung Merawa ini banyak berperan membantu pemerintah ya, walaupun tidak mesti diekspos ya. Contohnya tadi banyak jemaah kami itu yang pecandu narkoba, yang tidak mau sholat, yang berjudi dan sebagainya, yang pekerjaan yang mungkar. Alhamdulillah ya, dengan kita bimbing perlahan ya, alhamdulillah ya. Karena saya selalu teringat ya, pesan Wage Rudolf Supratman dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bagaimana mau membangun jiwa umat ini ya. Berapa banyak tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz besar, tapi hanya sekedar pendengaran batas telinga, tidak ada ilmu yang diberikan ya. Kalau mengatakan ini halal, ini haram, ini mubah dan sebagainya, itu sangat mudah menyampaikan itu. Tapi ilmu yang diberikan untuk merubah seseorang itu, yang pada hakikatnya Allah Ta'ala merubahnya, belum ada. Jadi dalam ilmu Tarekat Naksabandia ya, ilmunya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala sesuai dengan Quran dan hadis, yang tidak menyimpang daripada syariat Islam, karena supaya tidak menjadi tergolong orang-orang yang sesat. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran dari firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil khasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Sesungguhnya celakalah mereka yang lalai hatinya, kalbunya, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kan begitu. Jadi ini perlu. Tapi fas'alu ala li zikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kamu kepada ahli zikir, ahlinya, jika kamu belum tahu. Jadi tujuan Tarekat Naksabandia Jabal Kubis Tanjung Merawa ini adalah membina umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan metodologi ilmu tarekat itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan Tarekat Naksabandia ini aliran, itu kurang tepat bagi saya. Tarekat Naksabandia ini adalah salah satu bahagian daripada Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Begitu. Jadi dia bukan aliran atau sempalan dan sebagainya, tapi salah satu daripada bagian daripada Islam itu sendiri. Saya perkenalkan lagi kembali, saya ulang, saya Haji Ghazali An-Naksabandi, pimpinan Persulukan Tarekat Naksabandia Jabal Kubis Tanjung Merawa. Kami Tarekat Naksabandia ataupun tarekat yang ada di Indonesia ada 44 macam
tarekoh yang mu'tabaroh yang tergabung dalam Jam'iyah Ahli Tarekoh Mu'tabaroh Indonesia atau JADMI, singkat JADMI, dan juga ada Jam'iyah Ahli Tarekoh Mu'tabaroh Nadiyin atau Jatman. Jadi saya juga salah satu dari pengurus, bukan ya, di luar pengurus, saya salah satu mustafat atau penasehat di Jam'iyah Ahli Tarekoh Mu'tabaroh Indonesia yang dipimpin oleh yang ketua umumnya sekarang itu Bapak Dr. Kiai Haji Tauhid yang ada di Semarang. Jadi sekalian memperkenalkan kepada bapak-bapak bahwa kami ini bukan yang terselubung, dan kami juga ditugaskan untuk memantau, memonitor apabila ada aliran-aliran atau sempalan-sempalan yang sesat untuk melaporkannya kepada, terutama kepada Majelis Ulama Indonesia setempat dan juga pihak yang berwajib. Jadi juga itu tugas saya juga, memantau apabila ada aliran-aliran yang sesat yang menyimpang daripada ajaran-ajaran syariat Islam dari Quran dan Sunnah. Itu tugas kami juga untuk menyampaikannya kepada Majelis Ulama Indonesia setempat dan juga aparat yang berwenang, yang berkompeten untuk itu. Jadi untuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi nanti pengenalan Tarekoh Naksabandia, pengkajian tentang Tarekoh Naksabandia itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Khalifah Besar Al-Hafiz Haji Amiruddin. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salaman ta'ziman wa tahmidan li ustazina wa mursyidina al-warithu min ahli silsilatin tariqatullah tariqah Naqsyabandiyah as-sadisu wa thalathun sultani min kutubil awliya'i rabbani wa sahibiz zamani Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi ibni Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam qadadassahullahu sirrahuma. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan pada acara di kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yang semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada junjungan arwahul muqaddasah yang khalis mukhlisin, insan kamil mukammil, Sayyidana wa Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak nantinya. Dalam satu keterangan hadis, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada, rawahu Ibnu Majah. Dari Utsman putra Affan, sungguh Allah telah meridhoinya, dia berkata bahwasanya telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mampu memberi syafaat nanti di hari kiamat ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan para nabi, kedua adalah golongan para ulama, yang ketiga adalah golongan para syuhada. Hadis ini termaktub di dalam salah satu kitab Imam Muhaddisin, yaitu Sunan Ibnu Majah. Oleh karena itu, pantas kiranya kita sampaikan salam ta'zim penuh hikmat kepada seluruh al-ulama warasatul anbiya fi zamanihi, di masing-masing era dan masanya, khususnya kami kepada yang mulia dan dimuliakan Allah, ayahanda Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi bin Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam, yang telah mendelegasikan amanahnya kepada kami pada acara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mulia dan dimuliakan Allah, seluruh pengurus MUI Sumatera Utara, Bapak moderator, para undangan dari Ormas Islam serta Universitas Islam, para
hadirin wal hadirat yang mulia dan dimuliakan Allah. Thariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis, kami lebih spesifik, tadi sudah disampaikan oleh moderator betapa banyak sebenarnya thariqat Naqsyabandiyah yang ada di Sumatera Utara, apalagi di Indonesia. Kalau kita bicara tentang thariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis Tanjung Merawa, kita, guru-guru kita seperti yang tadi berhadir adalah Ayahanda Tuan Guru, pewaris langsung silsilah ke-36. Beliau berguru dan memursyid langsung kepada ayahanda jasmani dan rohani, kami menganggapnya. Kebetulan mursyidnya adalah ayah kandungnya, juga sekaligus guru mursyidnya. Yang tadi di masa Orde Baru sangat dekat juga ya, hubungan persahabatan dengan ketua Bapak Dr. Haji Maratua tadi ya. Jabal Kubis Tanjung Merawa, guru kita bermuara ke silsilah ke-32 ya, Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Jadi kami dengan thariqat Naqsyabandiyah serumpun, semisal dari Babu Salam Langkat, kita tidak ada hubungan yang harus saling beradab ke sana karena kita berdiri sendiri. Bahkan kalau ditilik dari sanad silsilahnya, lebih tua Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan Pasaman daripada Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Jadi selain dua muara besar ini yang berasal dari Jabal Abi Kubais Makkah kepada Syekh Sulaiman Juhdi Kudusus Sirrahu, juga ada dua di Pulau Jawa. Yang pertama Syekh Maulana Muhammad Ilyas, makamnya di Sukaraja Purwokerto. Yang kedua adalah Syekh Maulana Muhammad Hadi di Meranggen Demak. Baru di era akhir-akhir Jabal Abi Kubais di Makkah, yang kita tahu adalah Syekh Ali Ridha bin Syekh Sulaiman Juhdi ya. Itu imigrasi ke Baghdad karena revolusi Hijaz ya. Masih ada hubungannya dengan tumbangnya Ottoman 1924. Namun di Jabal Abi Kubais Makkah masih bertahan Syekh Ali Ridha hingga tahun 1937. Beliau imigrasi ke Baghdad di Irak beberapa waktu lamanya, kemudian imigrasi lagi ke New Delhi di India. Sempat melahirkan satu generasi namanya Syekh Sulaiman bin Syekh Ali Ridha bin Syekh Sulaiman Juhdi. Dalam literatur Buya Puat Said pernah berkunjung di Babu Salam 1950. Jadi menurut keterangan dari guru-guru kita, selesailah generasi terbaik di Jabal Abi Kubais Makkah, yang akhirnya tutup silsilahnya itu malah di New Delhi ya, di eranya Syekh Sulaiman bin Syekh Ali Ridha bin Syekh Sulaiman Juhdi. Jadi nenek guru kumpulan kami menyebutnya, Inyek Balindung dalam bahasa Minangnya, memiliki banyak juga murid yang juga menjadi seorang syekh mursyid ahli silsilah. Kami mengambilnya dari salah satu murid beliau namanya Syekh Maulana Abdul Jalil, makamnya ada di Runding, Mandailing Natal ya, Penyambungan. Beliau silsilah ke-33. Beliau juga punya murid namanya Syekh Maulana Haji Harun silsilah ke-34, guru dari atuk guru kita ya, yang makamnya ada di Aik Libung, Sayurma Tinggi, Tapanuli Selatan. Jadi guru-guru kita yang bermuara ke Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan, sedangkan kami sekarang ini memperingati haulnya ke silsilah 35 atuk guru kita ya, beliau ini ya, yang bulan ini hampir lebih kurang seminggu lagi ya, haul ke-19 wafatnya ya, berlindungnya beliau. Jadi di thariqat Naqsyabandiyah tidak dikenal istilah wafat ya, wafat jasmani ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Thariqat Naqsyabandiyah
didirikan oleh Atok Jabal Kubis ini dari awalnya di Sidimpuan, pernah juga di Dolok Masihul, pernah juga di Batubara. Akhirnya dengan izin dan ridha Allah tetaplah di Tanjung Merawa, persis di belakang Kedaung Tabletop Plaza ya. Jalan Medan Lubuk Pakam kilometer 18,5. Ada gang wakaf bisa lebih kurang 300 meter ke dalam, serta dari Gang Rahayu ya, arah ke Lubuk Pakam. Itu lebih kurang tahun 89. Dan Atuk Guru selain ayahanda Tuan Guru yang diangkat beliau sebagai Syekh Mursyid, ada lagi beberapa orang juga cukup besar sekarang murid-muridnya. Yang pertama adalah Syekh Ramlan Bustami di Al-Haq Al-Hajj. Itu nama yayasannya Jabar Rahmah. Pusatnya di Jalan Negara ya, Medan Pekanbaru, tepatnya di Bagan Batu kilometer 14 kalau tidak salah. Cukup besar beliau di wilayahnya, teritorialnya itu di Provinsi Riau. Kemudian yang tadi mendampingi ayahanda guru yaitu Syekh Gatot Purwanto, juga sama-sama di silsilah 36 di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian satu lagi ada Syekh Daniel Ayub di Tanah Datar, sama-sama di posisi silsilah 36. Juga ada dua lagi namun tidak berpraktek, artinya tidak punya murid. Satu namanya Syekh Parlaungan Ritonga dan Syekh Suhaimi di Siak, Provinsi Riau. Namun selain daripada ayahanda Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi, para Syekh Mursyid yang 5 ini masih dalam beradab ya, tabarruknya ke ayahanda Tuan Guru, dalam artian walau mereka sudah mendirikan perguruannya masing-masing cukup besar, murid-muridnya juga cukup banyak, namun bila mereka melakukan kesalahan di dalam syariat ataupun hakikatnya, terkhusus adab Thariqat Naqsyabandiyah, ayahanda Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi masih berhak mencabut kemursyidannya. Jadi kita benar-benar dia imamahnya ke Tanjung Merawa sebagai muara. Jadi guru kita yang turunan dari Syekh Ibrahim Kumpulan, namun sekarang ini seluruh jamaah muaranya adalah ke Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam yang sekarang pewarisnya ayahanda Tuan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi. Thariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis memiliki jamaah syarat masuk balik berakal, mukallaf ya. Artinya usia sedikit agak kurang lazim sebenarnya dari masa-masa lalu, tapi sekarang cukup tren usia kelas 3 SMP, kelas 1 SMA sampai jamaah yang tertua 100 tahun. Latar belakang dari pelajar, mahasiswa, dosen, TNI dari ketiga angkatan juga ada, juga beberapa pasukan khusus ya, di Marinir, juga di Paskas, juga para ASN, baik para dosen di Universitas Umum maupun semacam UIN atau IAIN. Terbanyak juga kalangan para transmigrasi ya, para pekebun sawit, para petani, juga nelayan. Saat ini kita ada di 27 provinsi di Indonesia dengan beberapa halakoh-halakoh. Nah, bisa dilihat latar belakang pendidikannya juga umurnya. Dari Aceh sampai di Papua kita ada di Kabupaten Biak. Di luar negeri ada di Perlis Malaysia, juga ada di Brisbane Australia, juga ada satu orang saja sih warga negara UK ya, United Kingdom di Inggris kalau tidak salah, kota Leicester. Itu kegiatannya dalam Thariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis. Yang pertama bai'ah. Bai'ah di Thariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis itu waktunya nisful lail hatal fajar.
Kalau ada tarikat Naqsyabandiyah yang boleh bai'ah atau talqin zikirnya itu cukup salaman antara maghrib ke isya atau ba'da isya, itu bukan kita. Jabal Kubis Tanjung Merawah bai'ahnya nisful lail hatal fajar. Dimulai turun kajinya jam lebih kurang setengah 12 sampai ditutup sholat subuh berjamaah. Itu dia. Setelah bai'ah ada amalan harian, era prasuluk yang dia harus diamalkan. Kemudian apa kegiatan rutin? Ada malam-malam tawajuh di Alka Pusat Tanjung Merawah setiap Senin malam Selasa ya. Dimulai jam 9. Apa aja yang dikerjakan? Sholat isya. Kenapa dimulai jam 9? Dalam hadis ya, afdhalu sholatil isya nisful lail law yatashaqqaquna ala ummati la amartu biha. Memang sebaiknya sholat itu di awal waktu, namun dikarenakan pertimbangan yang hadir di Tanjung Merawah itu bisa datang dari Besitang sampai Siantar untuk mengisi itu. Juga pastinya Kota Medan dan sekitarnya, kebanyakan dari ikhwan kita profesinya sampai sore hari bekerja, sampai di rumah maghrib. Kurang lebih setelah sholat maghrib bersiap-siap ke Alkah, masih sempat berinteraksi dengan keluarga dan anak-anak di rumah. Hadir di Alkah, sholat isya, tawajuhan, setelah itu pulang. Kemudian apalagi bagi yang tidak lapang di waktu malam, ada juga sholat fardu Jum'ah. Di hari Jumat bisa dilanjutkan tawajuh ba'da Jum'ah. Per 2 bulan ada tawajuh akbar setiap tanggal 15 malam 16, serta tanggal akhir bulan 30 malam tanggal 1 atau 31, terkhusus Februari malam tanggal 1 Maret. Bersuluk itu sebaik-baiknya setiap dibuka kita masuk suluk. Lazimnya per 2 bulan sekali. Namun setelah 2019 ya, hampir 2 tahun ini COVID ini tidak diadakan ya. Juga sekaligus tidak ada haul guru secara sebelumnya yang lazim ada suluk, tapi hanya live streaming saja. Suluk itu lazimnya di dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh Syed Amin Kurdi ya, silsilah 31, juga profesor guru besar Al-Azhar di masanya, juga beliau sekaligus ahli silsilah Tarikat Naqsyabandiyah silsilah 31, tapi tidak di jalur Jabal Kubis Tanjung Merawah. Beliau mengatakan di dalam Tanwirul Qulub, suluk itu minimal 3 hari 3 malam dan batasnya tidak ada batas selama-lamanya. Seperti Imam Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, juga di antara Kanjeng Sunan Wali Songo ada yang 9 tahun, Sunan Kudus 7 tahun. Ya, sinonim dari suluk itu khalwat, i'tikaf dan sejenisnya. Lazimnya adalah 40 hari 40 malam, 30 hari 30 malam ya. 20 hari 20 malam, 10 hari 10 malam. Dari keterangan hadis jelas, dalam Al-Qur'an juga, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi asyrin. Sebenarnya Allah meminta Musa bermunajat di Bukit Tursina 30 hari 30 malam saja. Namun asbabun nuzul ayat ini menjelaskan Musa ternyata tidak tahan. Setelah selesai 30 hari 30 malam, langsung tujuan Nabi Musa alaihissalam mandi keramas. Lalu Allah menegurnya, watsmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih, ditambah 10 hari 10 malam. Namun Jabal Kubis selain Tarikat Naqsyabandiyah, kita juga Mujaddidiyah dan Khalidiyah. Atuk guru Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam setelah menjadi Syekh Mursyid diijazahkan oleh gurunya sekitar tahun 1970, beliau juga mengambil studi banding ke beberapa perguruan Tarikat Naqsyabandiyah. Ada beberapa hal yang diambil beliau ya. Salah satunya dalam mujaddid beliau di dalam Tarikat Naqsyabandiyah ini, masalah waktu. Kalaulah kita ambil 40 hari 40 malam bersuluk, di masa lalu bisa. Kenapa? Karena profesi manusia cuma 3 saja.
petani, pedagang, nelayan. Dengan kaidah para guru-guru, asalkan cukup padi di lumbung, datanglah kalian bersuluk. Namun setelah NKRI jadi negara Republik Indonesia ini, manusia ini berbagai profesi, terutama ASN karyawan, rata-rata cutinya per tahun cuma 12 hari. Kalau dipakai saja lebaran sudah dipotong 3 hari 3 malam. Atau guru mengambil satu ijtihad, yaitu mengambil suluk 5 hari 5 malam awalnya. Masuknya hari Senin ba'da asar, tutupnya Sabtu ba'da asar. Ada lagi satu kesimpulan, karena dari Tanjung Merawa mungkin dia mau pulang ke Rantau Prapat, ke Bagan Batu dulu, naik kereta api atau naik bus, cari tiketnya ke Amplas atau di Marendal, kesorean, lalu atau menambahkan Rahmat 1 malam lagi. Jadi 5 hari 6 malam, masuknya Senin ba'da asar, tutupnya Minggu pagi ba'da subuh. Jadi dia masih bisa mencari tiket, mencari oleh-oleh sebelum pulang ke keluarganya. Kemudian apalagi pembaharuan di situ, ada suluk jalan. Dalam artian ba'da subuh, selepas tawajuh subuh, diperkenankan bagi yang mungkin sulit untuk dapat cuti bekerja, izin dan sebagainya, dia boleh berangkat ke kantornya, ke tempat bekerjanya itu ba'da subuh. Namun ada ikatan-ikatan di dalam suluk, 21 adab dalam suluk harus tetap terjaga. Kemudian yang paling utama, dilarang makan dan minum dari makanan dan minuman dari rumah suluk. Diharapkan sebelum maghrib sudah tiba di halaqah di Tanjung Merawa, kembali sebagai seorang salik. Melandasi pikiran kalau memang harus dikerjakan seperti masa-masa lalu itu, banyak sekali orang yang tidak bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya bersuluk itu atau guru memberikan kesempatan, kami menyebutnya suluk jalan, tidak mukim, tapi sebaik-baiknya ya mukim di tempat dari awal Senin ba'da asar sampai tutupnya Minggu pagi ba'da subuh. Amalan-amalan kita ada 17 maqamat ya, lazim dan masyhur ya, diawali zikir ismuzat, terus semuanya sampai akhirnya darajah ke-17 namanya baqa billah. Baqa billah di sini berkekalan dengan Allah dalam makna sesungguhnya dalam iradah. Intinya Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah ini dari para guru-guru kita pelan-pelan menghempang paham wahdatil wujud dengan paham yang sebenarnya. Kaidah kita di sini baqa billah adalah wahdatis syuhud. Jadi tidak wahdatil wujud seperti Al-Hallaj ataupun Ibnu Arabi. Itu dimulai dari silsilah Syekh Ahmad Farqi Asir Hindi. Syekh Ahmad Farqi Asir Hindi. Jadi sebuah tarikat ini memang wajib berzikir, apalagi di zikirnya, zikir kan terbagi dua ya. Yang pertama jahar, yang kedua dia qalbi atau sirri. Khusus tentang zikir sirri ini ya kaidah jelas sekali. An-Nahl 43 lambi ayat 7, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami kira bapak-bapak yang mulia dan muliakan Allah yang hadir di sini, kalau kita ambil Quran terjemah di situ memang maka bertanyalah kamu kepada ahli pengetahuan. Tapi kalau kita ambil kaidah i'rabnya jelas sekali az-zikir di situ alif lamnya ma'rifah bukan nakirah. Namun kita tidak punya percetakan Al-Quran dan juga bukan penterjemah. Maka sebenar maknanya, maka bertanyalah kamu tentang zikir ini kepada ahli zikir jikalau kamu tidak tahu. Satu-satunya yang dikenali dia dengan sebutan waliyam mursyidah ya, dalam Al-Kahfi 17, wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyidah. Bersuluk juga ada di An-Nahl fasluki subula rabbiki zulula, tentang bagaimana kita harus memiliki thariqat. Dalam An-Nisa, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum thariqa.
Juga di dalam surah Al-Jin, wa allawistaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kenapa pentingnya seorang guru mursyid? Ya karena diri kita ini terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Ya buah dari zikir ini nanti memperbaiki akhlak kita, menafikan, membuang perlahan-lahan sisi akhlak mazmumah menjadi akhlak mahmudah. Dalam sisi kerohanian adalah ilmu untuk kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ada waktu? Atau sudah selesai? Baik. Jadi prinsipnya jasmani dan rohani, ruh pasti kembali kepada Allah. Mau dia pakai tarikat atau pakai guru atau tidak. Cuma masalahnya bahasa nenek-nenek kita dulu, carilah ilmu pulang. Ruh pasti kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun Allah menyediakan dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Jadi umat Islam ini dikategorikan nanti di akhirat itu ada 3 jenis. Yang pertama masuk surga tanpa hisab, yang kedua masuk surga tapi harus masuk neraka dulu. Yang ketiga adalah kekal di neraka, murtad. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Jadi dalam meyakini hal ini kita mengamalkan ilmu zikrullah ini sesuai yang didapati dari guru-guru kita. Naqsyabandiyah juga sangat banyak sekali. Ya khusus Jabal Kubis Tanjung Merawah kadang agak risih juga setiap tahun dari TV-TV swasta nasional datang berkunjung ke sana, terutama kaitannya dengan Ramadan atau Lebaran. Apakah Jabal Kubis sudah puasa hari ini? Apakah Jabal Kubis hari ini sudah Lebaran? Mengenai hal ini ayahanda guru kita diwarisi beliau dari atuk guru kita ini, Naqsyabandiyah ini sangat patuh kepada pemerintahan yang sah. Ya, tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk membuat para jamaah ini memiliki akhlak yang baik sebagai individu muslim. Tak ada unsur-unsur hal-hal yang terkait dengan negara, radikalisme dan sebagainya. Khusus tentang itu, kenapa kadang datang TV nasional, mungkin para hadirin wal hadirat di sini tahu ada tarikat Naqsyabandiyah di sana sini duluan puasa, duluan Lebaran, sementara pemerintah belum mengumumkan. Tapi itu tidak terjadi di Jabal Kubis. Ayahanda guru kita mengatakan pemerintah itu didukung MUI juga Kemenak, diisi oleh orang-orang yang sangat kompeten dan kredibel di bidangnya masing-masing. Kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah. Kemudian lagi hal yang terbesar kami suluk itu kami sampaikan tadi ada per 2 bulan sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa 4 bulan sekali, kalau tidak bisa 6 bulan sekali, tidak bisa 1 tahun sekali. Kalau tidak bisa juga bersuluk minimal seumur hidup sekali. Kalau tidak bisa juga tidak ada masalah. Ya. Jadi di suluk itu juga ada yang akbar ya, artinya fadilahnya lebih azam, lebih akbar. Yang terbesar di kita adalah suluk haul guru ya, yang dia ke Muara silsilah 35 atau guru kita Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam. Kemudian suluk Idul Adha. Dan alhamdulillah kita saban tahun ya ayahanda tuan guru menyelenggarakan suluk ditutup dengan sholat Id Adha bersama, dilanjutkan penyembelihan hewan kurban. Cukup luar biasa juga sebuah institusi Islam, bukan untuk ujub atau ria. Kita hampir setiap tahun lebih kurang 100 ekor sapi. Semua jamaah yang peserta suluk partisipasi, dimulai lebih kurang setengah 10 setelah sholat Id, jam 5 sudah selesai, sudah bersih kembali. Dibagi-bagikan internal jamaah juga para kaum muslimin di sekitaran halakoh itu ya. Baik. Kemudian tentang tata cara seorang syekh mursyid ya. Tadi ada slide ya.
Ini kitab atau guru tadi sudah diberikan salah satu cenderamata ya, juga ada di perpustakaan 4 buah karya atau guru. Ada kitab beliau Tuntunan Mencari Al Ulama Warasatul Anbiya. Beliau merincikan 17, lebih merampingkan. Sebelumnya ada kitab namanya Majmu' Rasail, Syekh Sulaiman Juhdi, Jabal Abi Kubais, Makkah. Kalau tidak salah beliau merinci syarat ulama warasatul anbiya itu 24. Sebelumnya juga kitab Tanwirul Qulub, syarat-syarat Syekh Mursyid itu kalau tidak salah di Tanwirul Qulub ada 32. Jadi di kitab Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam ini ada 17. Bila 17 syarat ini kita tidak dapati pada diri seorang Syekh Mursyid ahli zikir Rabbani, maka wajib kita tinggalkan. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya, Syekh Mursyid bukanlah nabi. Nabi itu maksum. Maka peringatan Maulid Nabi. Artinya apa? Manusia yang kita peringati kelahirannya ini sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, mustahil beliau itu berdosa. Maksum. Lalu kenapa di dalam tarikat ada haul guru? Haul itu miladnya itu milad wafat. Wadufin, ketika dimakamkan, diwafatkan. Jadi bedanya maulid dan milad haul ya. Para tuan-tuan guru itu haul Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam As-Sayyidi Syekh Abdul Wahab Rokan Babus Salam, kalau tidak salah biasanya sekitaran Jumadil Akhir ya. Yang sudah hampir mendekati sekian puluh bahkan ratusan tahun itu hari wafatnya. Itu bedanya ulama dengan para nabi. Jadi kenapa dikatakan itu, disimbolkan dia dengan yang dibacakan tadi di era salaf ya, 300 tahun setelah hijrah identik dengan RA radhiyallahu anhu. Setelah itu ada QS ya, bukan Quran surat ya. Qad dassahullahu sirrahu, telah disucikan jiwanya. Artinya seorang Syekh Mursyid itu dipastikan sampai akhir hayatnya dia istiqomah di jalan yang mustaqim ini. Jadi bisa ditandai. Kemudian apa lagi? Ada satu syarat rohani ya. Jadi 17 syarat jasmani. Nomor 1 aja, bapak-bapak yang mulia dan dimuliakan Allah, adalah laki-laki yang merdeka. Kenapa laki-laki? Dengan kata lain, ulama adalah warasatul anbiya. Adakah nabi perempuan? Tidak ada. Otomatis ulama warasatul anbiya, para guru mursyid juga tidak ada perempuan. Merdeka apa maksudnya? Dia al-fakir, hatinya dari selain Allah. Bisa ditandai dia dari ciri-cirinya di Al-Quran ya. Dalam makna Al-Baqarah menjelaskan, juga Yasin ayat 21. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Terus ya, la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahil aghniya ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kemudian ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun di Yasin. Kemudian apa lagi? Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya 'ala Allah. Dalam arti merdeka secara hakikat tidak ada di hatinya kecuali hanya Allah. Secara syariatnya bisa kita lihat seorang Syekh Mursyid, nomor 1, dia dilarang makan gaji. Syekh Mursyid itu ulama Rabbani warasatul anbiya yang sebenar-benarnya, dia tidak mungkin terikat, tidak mungkin ASN, tidak mungkin karyawan, punya sawah ladang. Ada tuan guru di sana, guru suluk Syekh Mursyid zikir, ngapain kerjanya? Sedang menanam padi. Batal. Dalam Jabal Kubis. Ada tuan guru di sana, kedapatan menderes karet, batal. Ada tuan guru di sana seorang Syekh Mursyid Rabbani ikut manen mengegrek sawit, batal. Ada tuan guru aktif di tokonya, mengelola keuangan, berapa barang masuk hari ini, berapa barang keluar hari ini, batal. Ada tuan guru di sana punya sampan, punya bot, ikut memancing, menjala ikan untuk cari makannya, batal. Itu Syekh Mursyid. Lalu pertanyaannya, dari mana biaya hidupnya? Beliau punya anak istri yang harus dibiayai. Ada komunitas ya, Jabal Kubis ini khususnya jamaah perkembangannya. Tentu juga dia harus sampai ke darajah baqabillah,
Makanya seorang mursyid yang rabbani sebenar-benarnya tidak mungkin dia mustahil dia khawatir akan kehidupan dunianya. Namun sekedar informasi saja, ayahanda guru kita tidak hidup dari ubudiyah atau zakat infak sedekah murid-muridnya, namun sebenarnya benar-benar didedikasikan kepada para istri-istri khalifah yang sudah wafat suaminya, anak-anaknya yang menjadi yatim. Kami sendiri menjadi saksi betapa ayahanda guru mursyid ini zakat malnya saja luar biasa. Ya, saya 2005 yang terus aktif sampai saat ini. Tahun 2005 saja beliau bersyariat menzahirkan, ini zakat harta saya Pak Ustadz Amir, 600 juta. Ini daftar-daftar yang dibagikan. Banyak jamaah-jamaah kaum ibu yang suaminya dulu khalifah, pengembang, sudah wafat, ya, anak-anak yatim, para ikhwan-ikhwan Jabal Kubis juga tidak tertutup juga keluar. Juga untuk mendukung semua, membuat beliau tidak harap akan upah, benar-benar mengamalkan in ajri Allah. Beliau punya perkebunan sawit ribuan hektar, juga punya pabrik kelapa sawit di Rokan Hulu ya, PT Jabal Perkasa kalau tidak salah namanya. Kapasitasnya 45 ton per jam. Hebatnya lagi, tidak pernah beliau mengontrol itu langsung. Bertahun belum tentu datang ke situ. Jadi benar-benar ya layas alunan nasa ilhafa, seperti itu. Tapi bagaimana dengan kami para jamaah, ya hadir di sini Bapak yang paling depan ini Doktor Khalifah Besar Dr. Haji Edi Sigit Sutarta. Beliau doktornya di bidang tanah, salah satu pakar tanah nasional. Bukan hanya di PPKS, di PTP, di Lonsum, bahkan orang-orang Brazil, Kolombia mau bangun perkebunan tekstur tanahnya, salah satunya beliau. Ya, Iowa University USA S3-nya. Ya, sebelahnya Dr. Andes Haji Sunu Wahyudi MM. Beliau pensiunan juga pusat penelitian kelapa sawit, senior saya. Jadi di Jabal Kubis ini yang boleh ceramah di forum ini cuma 3 orang. Walau kita ratusan ribu, jutaan ya, 27 provinsi, tapi forum resmi ini yang boleh bicara mewakili Jabal Kubis Tarekat Naksabandiyah, salah satunya ya ini setelahnya beliau Khalifah Besar Al Ustadz Ujang Sofiana. Beliau ini dari Ciamis, juga senior saya satunya lagi Khalifah Besar Al Ustadz Khopi Mediana, juga dari Ciamis. Yang termudanya saya. Banyak ustadz juga di UIN, ada doktor, tapi belum ada mandat untuk bicara Naksabandiyah Jabal Kubis. Salah satunya juga beliau ikhwan kami ya, alhamdulillah, Buya Arso. Ya saya rasa itu karena kami mungkin di sini di MUI, saya asli Medan. Depan saya Al Ustadz ini guru saya di Ma'had Al Kautsar. Saya juga lihat ada apa ya yang ini yang di belakang beliau. Ini Pak Sanusi ya. Kalau beliau ingat, beliau official saya itu di MTQ di 93 di Asrama Haji. Ada putranya dulu ikut 1 juz apa 5 juz. Saya 30 juz dulu, hafiz termuda. Tahun 91 saya sudah al-hafiz ya. Alumni pertama Islamic Center. Saya ma'hadnya Al-Kautsar Al-Akbar, namun kuliahnya di Teknik Pengolahan LPP. Dikejar lagi di STAIS. Setelah menikah bahkan ambil dakwah dan juga tarbiyah. Namun saya masuk tarikat 2001, masih lajang sampai sekarang. Mudah-mudahan sudah bukan ujub ya, 100 kali suluk adalah. Kalau beliau ini 1000 mungkin udah ada suluknya ya. Tapi kami belum guru gitu, belum guru mursyid. Jadi kami dapati juga di beberapa daerah di Aceh, saya lihat misalnya dia alumni sebuah dayah. Di sana kan MPU ya, bukan MUI. Kebetulan wilayah pengembangan saya di Aceh. Ada alumni dayah satu pesantren lah. Kemudian dia pendiri dayah itu juga Syekh Mursyid. Setelah dia nanti tamat masuk UIN atau YIN atau ke Al Azhar Kairo, pulang
ngambil suluk 40 hari 40 malam langsung jadi tuan guru, langsung jadi syekh mursyid. Jadi kami ketemu di forum seperti itu terkejut. Jadi sebenarnya yang paling penting dicari adalah, kalau thariqah pastilah bapak-bapak lebih paham, ada muktabaroh, ghairu muktabaroh. Kalau yang muktabaroh, yang paling penting sebenarnya keabsahan seorang syekh mursyidnya. Kenapa? Karena itu khusus Naksabandiyah terkait nanti dengan rabithah. Artinya penunjuk jalan ketika seperti ini, nanti guide-nya itu, wali mursyidnya itu, apalagi dia di alam metafisika ya. Kalau dia tidak muktabaroh, aspal, apa yang dipahami tentang konsep rabithah itu, kalau masih bisa ditiru setan dia mustahil. Itu aja intinya. Bagaimana ciri syekh mursyid yang mudah saja, tidak mudah diingat. Bapak tadi mungkin bertemu langsung tuan guru, para masyaikh. Kalau pernah kaji-kaji paham tentang rabithah, hadirnya rohaniyah guru mursyid itu, kalau masih mudahnya diingat dari ujung rambut ke ujung kaki, tidak mungkin dia kudus. Jadi tarikat ini jelas kafah ya, aplikasi syariat tarikat hakikat ma'rifat, berlandaskan rukun iman, tauhidnya Abul Hasan al-Asy'ari, juga Abu Mansur al-Maturidi, dalam mazhab rukun Islamnya Syafi'i, dalam tasawufnya kita pastinya kepada Imam Syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi dan al-Ghazali, muara kepada dua sahabat yang mursyid, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an serta Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak kami dapati sampai hari ini ada tarikat dari jalur sanadnya Umar bin Khattab juga Utsman bin Affan. Bisa dipahami, bisa. Dalam sebuah hadis, mungkin Bapak dan Ibu lebih rinci, saya khawatir nanti salah karena hadis, tapi lebih kurang maknanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beserta Sayyidina Umar bin Khattab, beserta Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum tiba di Jabal Uhud, tahu-tahu bergetar Rasul menenangkan Jabal Uhud. Tenang engkau wahai gunung, wahai jabal, yang memijakmu di atasmu sekarang seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Artinya dengan kata lain, yang pantas menjadi nama-nama yang terlampir di sana harus sampai darajahnya ke makom siddiq. Sedangkan Umar dan Utsman hanya syahid. Ya, An-Nisa 69, wa hasuna ulaika rafiqah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada pemateri kita pada pagi hari ini yang telah menjelaskan secara spesifik tentang sejarah thariqah Naksabandiyah Jabal Qubis yang bermuara di Makkah Al-Mukarramah di Jabal Abi Qubis ya.